Halo semuanya, kembali lagi di course bangun e-commerce dari nol. Jadi hari ini kita masih lanjut lagi nih untuk ngebuat payment service kita. Yang dimana kemarin kita sudah sampai di use case layer. Tapi hari ini kita akan lanjut lagi mengenai dari payment handler dan juga di main.go-nya. Nah, mungkin reminder juga buat teman-teman, kita sekarang masih fokus dalam satu saja, yang untuk paid dulu. Kita akan mulai lanjut lagi untuk membuat di payment handlernya ya. Handler di bagian sini. Oke, kita mulai saja payment. And strukturnya juga sama kayak yang di use case, service juga repository. Yang juga reminder buat teman-teman juga kalau kita menggunakan layer dan plus clean architecture, yang dimana itu memungkinkan sekali kalau banyak boilerplate code. Yang dimana dalam artian kita banyak mungkin ada redundant code, seperti interface-nya kita call berkali-kali, tapi itu membuat code-nya jadi lebih clean dan juga lebih structure. Nah, kita akan mulai saja the type payment handler interface. Oh, kemarin kayaknya kita kelupaan juga tambahin di use case-nya. Proses payment success. Barang models dot sended payment. Oke, kita next ke handler. Type payment handler struct. Ini sini adalah use case. Use case dot function new payment handler. Ini adalah use case dot payment use case payment return payment use case ya use case. Oke, ini udah. Nah, sekarang kita implement handlernya untuk memproses webhook. Mungkin namanya adalah function h payment handler. Mungkin namanya semuanya sama. Oke. Handle sended webhook. Ini kita masih pakai Jin juga sama kayak yang kemarin. For payload models dot kita validasi dulu untuk payloadnya apakah sudah sesuai dengan struct yang kita buat. Error if error she should bind JSON. Objeknya adalah payloadnya. Error tidak sama dengan ini, kita akan return error. C.json h. Error message-nya kita print. Oke. Ini mungkin kita juga bisa log ya, untuk biar lebih gampang juga kita debugging kalau nanti kita mau coba-coba testing. Ya, saya masih kosong. Oke. Oke, nextnya kita mungkin langsung lanjut aja masuk ke use case. Use case dot payment. Nah, di sini mungkin aku mau tambahin konteks ya. Tadi kita kayaknya belum tambahin konteks. Dan error. Edge. Ini kita return errornya apa. Nah, di sini kita log juga deh.
payload. Oke, di sini kita JSON HTTP status oke. Teks. Oke, ini harusnya udah. Nah, ini ada error karena tadi kita kan requestnya cuma butuh satu parameter saja. Yang kita expect ada dua parameter. Tambahkan dulu sini. Teks. Ini juga nih. Service. Service. Oke, ini udah. Nah, kan di sini kita juga perlu tambahkan konteks juga. Pakai konteks. Konteks. Ini error nih, karena kan berbeda tuh. Ekspektasinya dari interface sama function yang kita punya itu beda. Oke, nah jadi di sini kita nggak usah pakai konteks background, kita pakai konteks yang sudah kita bawa dari handler. Oke, nice. Udah. Nah, di bagian DB-nya, di sini juga kita set. Nih, tambah juga di sini nih. With context. Oke, semuanya udah lengkap. Kita sudah tambahkan semua konteks dari layer repository, service, use case, dan juga handlernya. Udah, service juga udah. Nah, ini so far nggak ada error. Nah, ini kita lanjut lagi untuk di menu tunggunya. Kita perlu tambah routes, di mana nanti Sendit akan memberikan respon melalui webhook kita. Kita harus menyediakan routes-nya untuk kita arahkan. Kita request, kita kasih tahu nih ke third party-nya ataupun nanya sekarang kita pakai Sendit. Nanti tolong infokan update dari pembayarannya melalui webhook yang ini. Saya dokumen dulu. Ini masih banyak error nih. Nah, Kafka kita perlu tambah juga nih. Ini adalah Kafka sama dengan new writer broker. Kita tadi udah tambahin config, kita get config aja. Kafka.broker next Kafka topics. Nah, ini namanya tadi apa nih? Kita kan mau payment ya. Di sini mungkin kita payment success ya. Nah, mungkin nanti kita bikin aja satu helper di sini untuk membantu kita lebih gampang. Kafka bergu tiket konstan, karena ini adalah konstan list of topik yang kita punyai. Kafka topik payment success. Payment dot success. Kafka topik order created. Ini order dot. Jadi ini kan juga lebih rapi. Nanti teman-teman bisa panggil tambah-tambahin saja. Jadi tahu nih, oh kita punya Kafka topik apa saja. Semuanya tulisan di sini. Jadi aku sih lebih prefer kita mencegah untuk masuk hardcode kayak gini. Konstan. Konstannya ngarahin kemana nih? Oke. Ini udah. Nah, ini yang kita pakai-pakai ini kita panggil ke layer-layer yang membutuhkan. Ini dari layer service, repository, use case, dan juga handlernya. Database repository nih. New repository .new database.
dan juga publisher repository. Repository.new Kafka publisher. Ini membutuhkan Kafka writer. Terus kita masuk ke service. Ini ada payment service. Ada service.new payment service. Kan database dan publisher. Nextnya ada payment use case. Use case dot new use case. Ini isinya adalah payment service. Next ke payment handler. Dot new payment use case. Oke, nanti di sini kita baru panggil nih si payment handler. Nah, sekarang kita belum ada kebutuhan di Redis, mungkin ini aku komen saja. Jadi kalau ke depannya kita butuh, tinggal di uncomment kita bisa pakai. Payment handler. Oke. Ini kita nggak butuh JWT secret. Terus sekarang. Nah, jadi harusnya kita mau set apa nih? Kita setnya pakainya mungkin router dot post ya. V1 payment webhook. Ini aja deh. H dot payment handler dot oke, sebentar, ada salah di sini guys. Oke, ini payment handler. Ini payment handler. Ah, ini kosong nih masih nih. Nah, tambahkan. Nah, ini udah ke error lagi. Nah, nanti jadi Sendit akan menginformasikan update dari status pembayaran kita melalui route yang ini. V1 payment webhook. Nanti di nextnya ini kita sudah bikin nih, kita sudah prepare endpoint webhook yang akan kita handle dari balikan dari Sendit. Nextnya kita akan mulai membuat consumernya. Jadi dari consumernya kita ada mengirim webhooknya linknya kemana. Nanti jadi kita, maka saya tadi plannya kita bikin dulu webhooknya. Udah ready, kita baru prepare untuk membuat consumernya. Ini kita run through lagi, kita mengecek sekali lagi apakah semua sudah sesuai. Ini sekarang kita hanya handle statusnya yang fit saja. Ini harusnya masih cukup simple sih, nanti ke depannya kita baru improve lagi. Untuk menjaga kalau tadi misalnya ada ini nih, anomali kita kayak gimana cara menghandle-nya. Nanti ke depannya kita baru fokus ke sana. Jadi untuk publish, kita untuk menerima webhook udah selesai. Kita juga udah menghandle untuk mempublish event ke Kafka, itu juga sudah di publish event ini. Depannya kita akan membuat consumer untuk menghandle event yang telah dipublish oleh order service. Jadi paling materialnya sampai sini saja, kita sudah membuat endpoint webhook dan juga mempublish event ketika payment success. Nanti ke depannya kita akan implement juga untuk retry mechanism ketika gagal mempublish payment success, dan juga gimana cara kita mengkonsum event dari yang dipublish oleh order service. Nanti untuk Kafka-nya, sama caranya untuk menjalankannya menggunakan yang kemarin di Docker. Teman-teman jalankan dulu Docker-nya, dari user login dulu, melakukan checkout, nanti datanya akan ke publish, ke event Kafka, nanti teman-teman coba cek saja yang di capture itu, capture sebagai UI-nya dari Kafka kita. Kalau event sudah masuk, kita baru coba jalankan consumer di payment service untuk mencoba consume data tersebut. Jadi paling masih dulu Dockernya udah bisa dijalanin. Kalau sudah bisa, kita akan lanjut di materi berikutnya untuk membuat consumer event-nya. Jadi paling materi sampai sini saja. Sampai jumpa di materi berikutnya. Terima kasih.